Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama perkenalkan, nama saya Ivan Gani Ikhwani dengan NIM akhir saya 0066. Saya dari program studi Akidah dan Filsafat Islam semester 2. Adanya video saya ini untuk memenuhi ujian akhir semester daripada mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan. Dari banyaknya tema-tema yang tertera untuk dipresentasikan dalam bentuk video, saya memilih satu tema yang berjudulkan mengenai ontologi ilmu, epistemologi ilmu, dan aksiologi ilmu. Sebelum kita masuk pembahasan, yang perlu kita ketahui adalah apa itu ilmu, ya, dan bagaimana kita mendapatkan ilmu. Ilmu bukan hanya sekedar kita mempelajari sesuatu lalu kita menghafalnya. Namun yang harus ditekankan adalah bagaimana proses kita mendapatkan ilmu itu dengan baik dan benar, sehingga ilmu pengetahuan yang kita dapatkan pula itu bisa bermanfaat dan bisa kita gunakan, dan bisa bermanfaat bagi diri kita maupun orang sekitar. Dan ini yang akan saya bahas mengenai proses manusia mendapatkan ilmu dengan baik dan benar dan mengetahui apa manfaatnya, yang disebut sebagai hakikat ilmu. Dan hakikat ilmu, proses mencari ilmu hakikatnya itu ada 3 kategori yang saya akan jelaskan pada video kali ini, yakni ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama adalah ontologi. Ontologi ialah merupakan cabang aliran filsafat yang mengajarkan tentang hakikat keberadaan yang nyata. Jadi di ontologi ini mengajarkan kita untuk mengetahui hakikat keberadaan hal-hal yang nyata, hal-hal yang material, hal-hal yang ada, hal-hal yang emang sudah ada sekarang, hal-hal yang bisa kita lihat, hal-hal yang bisa kita rasakan dengan panca indera. Seperti apa? Seperti bumi yang kita pijak, alam semesta, bintang-bintang, matahari, bulan, planet-planet, dan yang lainnya. Kamar saya, rumah, mobil, motor, segala sesuatu yang ada. Dan ontologi mengajarkan kita untuk mengetahui hakikat keberadaannya. Jadi sebelum kita berproses mencari ilmu pengetahuan, kita mesti tahu apa-apa aja yang ada di dunia ini dan yang gak ada gitu. Namun di dalam agama Islam, ontologi ini juga mengajarkan hakikat keberadaan yang ada tapi tak nampak, yakni yang spiritual. Contohnya apa? Seperti jin, malaikat, Tuhan, jiwa, ruh, akal, yang mana itu nggak nampak tapi nyata adanya. Yang itu masuknya ke metafisik. Jadi Islam juga, ontologi juga mengajarkan itu. Ini ontologi mengajarkan tentang hakikat keberadaan yang ada, yang nampak, yang nyata, dan juga hakikat keberadaan yang spiritual. Lanjut kepada epistemologi. Epistemologi juga merupakan aliran cabang filsafat yang mengajarkan tentang cara manusia memperoleh ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Jadi di epistemologi inilah proses manusia itu untuk belajar suatu ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Dan cara epistemologi ini berjalan itu ada dengan 2 kategori, dengan 2 cara. Yang pertama, manusia dapat memperoleh ilmu pengetahuan adalah menggunakan rasional. Rasional itu apa? Rasional itu pikiran. Jadi bagaimana kita mengedepankan pikiran rasio kita untuk mengetahui sesuatu hakikat itu baik ataupun enggak, buruk ataupun baik, benar ataupun salah, baik ataupun buruk mengenai sesuatu gitu. Jadi bagaimana kita mengedepankan rasional kita untuk memahami sesuatu ilmu atau sesuatu hakikat, baik ataupun buruknya.
Dan rasional ini tokohnya maksudnya tokoh filsuf yang mengedepankan rasional itu ada seperti Descartes, lalu Spinoza, lalu Leibniz dan lain-lain. Dan mereka berpatokan kepada tokoh yang namanya Plato. Karena Plato ini uh, mempunyai gagasan bahwasannya dunia ini nggak abadi. Yang abadi itu pikiran, alam imajinasi yang Plato sebut itu dunia idea. Dan bagi Plato dan bagi tokoh-tokoh filsuf yang mengedepankan rasional, segala ilmu pengetahuan itu didapatkan bagaimana rasional kita berjalan, berfungsi. Jadi segala hal yang kita tahu itu bersumber dari rasional kita. Jadi itu yang pertama. Epistemologi mengajarkan kita untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang pertama menggunakan rasional agar kita mengetahui baik ataupun salah mengenai suatu hakikat. Yang kedua caranya yakni adalah empirisme. Empirisme ini apa? Empirisme itu adalah cara manusia memperoleh ilmu pengetahuan dengan pengalamannya, dengan panca inderanya, dengan sosialnya. Jadi empiris ini cara kita mendapatkan ilmu pengetahuan yakni dengan pengalaman pribadi kita, dengan panca indera kita, tentang bagaimana pandangan kita terhadap kehidupan, terhadap dunia, terhadap alam semesta luas ini. Dan banyak juga tokoh-tokoh dari empiris ya seperti John Locke, Spinoza, Hume dan lain-lain. Dan tokoh-tokoh filsuf empiris ini berpatok kepada Aristoteles. Aristoteles ini lebih mengedepankan cara mendapatkan ilmu pengetahuan itu dengan empiris, karena Aristoteles itu kayak kita belajar yang sudah ada aja nih, yang material yang ada di muka bumi ini. Jadi gitu. Jadi manusia mendapatkan ilmu dari pengalamannya, dari panca inderanya. Tapi kalau kata Aristoteles, dia tidak meninggalkan rasional, tapi bagaimana caranya rasional dan empiris itu bisa berkesinambungan, bisa selaras, bisa sejalan sehingga bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang baik. Tuh. Terus di epistemologi juga dalam pandangan Islam, empiris itu yang empiris ada lagi yang namanya wahyu dan intuisi. Biasanya dan wahyu ini cuman didapatkan oleh nabi dan rasul. Kenapa wahyu? Karena wahyu itu adalah pengalamannya rasul, pengalamannya nabi untuk mendapatkan risalah, untuk mendapatkan suatu ajaran agama Islam, agama yang baik. Contohnya Nabi Muhammad yang mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril tentang turunnya ayat Al-Quran. Itu pengalamannya Nabi Muhammad terhadap malaikat Jibril. Ini masuk kepada empiris dalam perspektif Islam. Lalu ada intuisi. Intuisi itu apa? Intuisi itu semacam feeling yang semua manusia itu punya. Semua orang itu punya intuisi. Contoh simpelnya, intuisi itu contohnya ada seorang ibu yang punya anak kecil, dan ibu ini sedang masak di dapur, sedangkan anaknya ini yang kecil sedang bermain di luar, main sepeda. Dan ibunya ini yang lagi masak di dapur punya feeling bahwasanya anaknya ini di luar pasti jatuh pas lagi main sepeda. Akhirnya ibunya ini lihat kondisi anaknya di luar, ternyata benar anaknya sedang jatuh dari sepeda. Nah, feeling-feeling seperti itu ada dalam setiap manusia, yang mana fungsi daripada intuisi itu untuk untuk meragukan sesuatu, dan mencari kebenarannya itu. Dan epistemologi ini, rasional dan empiris ini bisa kita jalankan dengan kita harus mempunyai skeptis dalam diri kita, punya rasa keraguan-keraguan dalam hidup kita, dalam suatu ilmu, dalam apapun itu yang bersangkutan kepada diri kita, diri banyak orang gitu. Juga harus mempunyai pemikiran yang kritis. Maksudnya apa? Pemikiran yang harus mencari tahu apa yang kita ragukan dengan sebenar-benarnya, dengan sedetail-detailnya.
Jadi, singkatnya epistemologi mengajarkan kita untuk mencari ilmu pengetahuan dengan dua cara, yakni dengan rasional, dengan akal pikiran kita, agar kita mengetahui apa yang kita lihat dengan empiris kita, panca indera kita itu baik ataupun salah. Sehingga kita ambil manfaatnya dan kita nggak ambil apa yang menurut kita buruk. Lalu yang ketiga yakni aksiologi. Aksiologi itu apa? Aksiologi juga merupakan cabang aliran filsafat yang mengajarkan tentang nilai-nilai suatu ilmu, estetika suatu ilmu, nilainya. Jadi kita bisa lihat nilai-nilai yang ada dalam ilmu itu seperti apa. Maksudnya manfaat dari suatu ilmu yang kita dapatkan melalui epistemologi itu apa? Bagaimana manfaat daripada ilmu yang kita peroleh itu bisa kita gunakan dan bisa kita amalkan. Nah, contohnya kalau saya mencontohkan daripada ontologi, epistemologi, dan aksiologi ini, sebelumnya saya mau singkatkan. Ontologi ini adalah cara kita mengetahui hakikat keberadaan. Yang kedua, epistemologi, cara kita memperoleh ilmu dengan rasional dan empiris, pengalaman. Lalu yang ketiga, aksiologi, nilai daripada ilmu yang kita peroleh. Contoh simpelnya, ontologinya adalah suatu hakikat bendanya adalah mobil. Mobil itu jelas ada, jelas nampak, jelas bisa kita lihat, jelas bisa kita rasakan. Dan epistemologinya, cara kita mengetahui sebuah mobil, yaitu dengan cara rasional dan empiris kita. Kita mengetahui dan kita berpengalaman, kita melihat, kita kita melihat dengan mata kita, mobil itu bergerak, mobil itu ada. Cara mengetahui ilmunya itu bagaimana mobil itu bisa bergerak, lalu apa fungsi dari mobil, lalu di mobil itu ada apa aja. Ada bensin, ada roda, ada mesin. Bensin itu untuk apa, mesin itu untuk apa, roda itu untuk apa. Dan aksiologinya, nilai estetikanya adalah fungsi dan manfaat daripada mobil tersebut. Mobil itu dipergunakan untuk kendaraan, untuk mempermudahkan orang bisa bisa pindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Jadi seperti itu singkatnya. Jadi kategori ini, ontologi, epistemologi, dan aksiologi ini itu adalah 3 cabang hakikat ilmu untuk kita dapat memperoleh ilmu dengan baik dan benar dan bisa tahu manfaat daripada ilmu yang kita pelajari. Jadi ketika kita belajar suatu ilmu, kita nggak hanya sekedar belajar, tapi kita menerka-nerka apakah ini baik ataupun salah menurut kita. Dan ketiga itu cara yang tadi saya jelaskan, itu 3 tahapan untuk kita mendapatkan sebuah ilmu. Jadi ilmu itu bukan hanya sekedar kita belajar, namun bagaimana kita memperolehnya dengan baik dan bisa kita gunakan dan kita amalkan dan kita manfaatkan dengan yang baik pula. Sebab Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi banyak orang, bagi orang lain. Ya, sekian dari saya mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.